Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Putra Fauzi. Ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok 7 untuk syarat kelulusan di mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Jadi, judul karya tulis ilmiah kami merupakan potensi limbah cair industri tahu sebagai substrat dalam produksi biogas melalui proses fermentasi anaerob. Yang pertama, di bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi karya tulis ilmiah kita membahas mengenai limbah tahu, yaitu salah satu contoh dari energi fosil yang merupakan kebutuhan manusia yang dapat menunjang berbagai kegiatan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, industri, dan tentunya kehidupan sehari-hari. Lalu salah satu contoh yang kita ambil yaitu limbah tahu yang potensi limbahnya itu dapat dihasilkan melalui fermentasi anaerob dan dapat menjadi sebuah energi terbarukan dan produk bernilai tinggi daya gunanya. Lalu untuk rumusan masalah kita membuat 3, yakni bagaimana cara membuat biogas ini melalui proses fermentasi anaerob. Lalu yang kedua, bagaimana efisiensi konversi volume limbah cair tahu menjadi biogas pada skala kecil. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan energi yang dihasilkan biogas terhadap gas alam LPG pada volume gas yang sama. Lalu di bab selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan biogas melalui proses fermentasi anaerob. Lalu yang kedua, untuk mengetahui efisiensi konversi volume limbah cair tahu menjadi biogas pada skala kecil. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbandingan energi yang dihasilkan biogas terhadap gas alam LPG pada volume gas yang sama. Untuk manfaat penelitian ada 3, yakni yang pertama manfaat terhadap lingkungan. Nah, jadi penelitian ini kita harapkan bermanfaat dalam mengurangi pencemaran air dan emisi gas rumah kaca. Lalu yang kedua, manfaat terhadap aspek masyarakat sekitar, yakni memperoleh pengetahuan lebih mengenai pemanfaatan limbah cair yang dapat digunakan untuk produk yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, manfaat terhadap peneliti, yakni meningkatkan wawasan, keterampilan ilmiah, dan pengalaman yang praktis mengenai alihfungsian biogas. Kemudian kita fokus ke hipotesis. Jadi kita menduga bahwa limbah cair tahu yang tidak diolah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan akibat tingginya kandungan BOD dan COD. Sebaliknya, pemanfaatan limbah cair tahu sebagai substrat fermentasi anaerob kita perkirakan dapat menghasilkan biogas dengan kandungan metana di atas kurang lebih 54%. Jadi volume biogas yang dihasilkan dapat mencapai kondisi optimum. Lalu di bab selanjutnya, yakni metode dan teknik pengambilan data. Jadi penelitian ini kita pakai metode eksperimen dalam skala kecil dan observasi untuk mendapat hasil biogas dari limbah tahu tersebut melalui fermentasi anaerob. Lalu yang bab tinjauan pustaka. Yang pertama, limbah cair tahu merupakan sisa proses perendaman dan pencucian kedelai yang mengandung banyak senyawa organik dengan jumlah paling besar yaitu limbah padat ya. Kemudian biogas, yakni produk akhir dari proses degradasi anaerobnya bahan organik oleh bakteri anaerobik. Lalu fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia dalam suatu substrat organik yang dapat berlangsung karena aksi katalisator biokimia. Lalu yang terakhir, anaerob, yakni proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni metodologi penelitian. Yang pertama, eksperimen yang kita pakai yakni laboratorium dalam skala kecil yang dipadukan dengan observasi langsung terhadap karakteristik limbah cair industri tahu tersebut. Lalu metode eksperimen yang kita pilih, metode eksperimen ini dipilih untuk mengetahui potensi limbah cair tahu sebagai substrat dalam proses fermentasi anaerob yang menghasilkan biogas. Sedangkan observasinya digunakan untuk mengamati perubahan fisik substrat serta fenomena produksi gas selama proses fermentasi berlangsung. Lalu dalam rancangan penelitian terdapat 7 tahap, yakni yang pertama rancangan penelitian disusun dalam beberapa tahap.
Yang kedua, pengambilan limbah cair tahu dari pabrik tahu Sumedang dan persiapan reaktor anaerobnya berupa dua wadah yang memiliki tutup berbeda ukuran. Yang pertama, selang akuarium plastik dan wadah penampung air untuk sistem water trap. Yang ketiga, pengisian substrat berupa limbah cair tahu ke dalam reaktor fermentasi. Lalu kita melakukan proses fermentasi anaerobnya didiamkan selama 7 hari. Dan selama 7 hari tersebut kita memantau produksi biogas melalui air pada water trap. Kemudian kita catat hasilnya volume gas secara kualitatif berdasarkan air yang terdapat di wadah kosong. Lalu yang terakhir kita menganalisis hasil fermentasi dengan membandingkan kondisi awal dan akhir substrat. Kemudian waktu dan lokasi penelitian kita lakukan dalam rentang November sampai Desember 2025 dan lokasi pengambilan sampel limbah tahu tersebut di pabrik tahu Baban Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dengan lokasi eksperimen kita lakukan di Asrama TB5 Institut Teknologi Bandung Jatinangor. Lalu di metodologi penelitian selanjutnya terdapat alat dan bahan penelitian, yakni sebagai berikut. Dan ini langkahnya seperti yang tadi saya simpulkan juga. Dan parameter yang kita amati yakni intensitas produksi biogas dan ditandainya oleh jumlah volume air. Lalu teknik pengolahan data yang kita ambil membandingkan kondisi limbah cair sebelum dan sesudah eksperimen, lalu menghubungkan hasil observasi dengan teori fermentasi anaerob pada bab tinjauan pustaka di bab 2 yang tadi, dan terakhir menarik kesimpulan mengenai efektivitas limbah cair tahu sebagai substrat pembentuk biogas. Lalu di bab 4 yakni hasil dan pembahasan, dalam pembuatan biogas ini bertujuan untuk mengetahui potensi limbah cair industri tahu dalam menghasilkan biogas melalui proses fermentasi anaerobnya selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi pengamatannya dilakukan setiap hari dengan mencatat volume gas yang dihasilkan dan biogas dibuat melalui proses fermentasi anaerob limbah cair tahu dan tertutup tanpa oksigen di mana mikroorganisme di dalam tersebut dapat mengurai bahan organik dan menghasilkan gas yang dapat ditampung serta diukur setiap hari. Kemudian kita masuk ke tabel hasil observasi gas yang diproduksi dari tanggal 6 Desember 2025 sampai 13 Desember 2025. Jadi di hari pertama tidak ada pertambahan volume mililiter, namun di hari kedua langsung menambah hampir lebih dari setengah liter, yakni 539 ml. Dan hari ketiga sampai ke-6 belum ada perubahan. Lalu di hari ke-7 ada penambahan sekitar lebih seperempat liter, yakni 247 ml. Kemudian hasil analisis dari produksi biogas, dan berdasarkan data yang kita dapatkan, produksi gas tidak berlangsung secara terus-menerus. Namun fermentasi menghasilkan gas terjadi besarnya itu pada hari kedua dan hari ke-6, dengan total produksinya sekitar 780 ml, yakni dalam seminggu itu. Mungkin hal ini dapat terjadi karena sistem instalasi tidak dapat langsung memindahkan air apabila gas yang dihasilkan tidak cukup besar. Sehingga hanya hari-hari di mana gasnya sudah cukup banyak dan banyak terkumpul, lalu baru airnya pindah melalui selang. Mungkin proses adaptasi mikroorganismenya juga menjadi penyebab fluktuatifnya pertambahan volume airnya selama proses fermentasi. Lalu kita masuk ke perhitungannya dalam menghitung efisiensi volumenya. Jadi konversi limbah cair tahu menjadi biogasnya dengan volume awal biogasnya 700, volume totalnya dari analisis kita 786 ml dengan volume total limbah tahunya 3 liter atau 3000 ml. Lalu kita hitung dengan rumus volume biogas dibagi dengan volume limbah cair tahu dikali 100%. Didapatkan hasil sekitar 26,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam skala kecil selama 1 minggu, 26,2% dari volume limbah cair tahu berhasil dikonversi menjadi biogas selama proses fermentasi anaerob. Lalu di bab selanjutnya kita bahas mengenai energi biogas atau volume biogas metana yang dihasilkan, yakni menggunakan rumus pertambahan volume total yakni 786 ml biogas dikali dengan persentase gas metananya, yakni yang kita dapatkan 62%. Karena itu rata-rata yang kita pakai. Maka didapatkan hasil 487,32 ml gas CH4 atau gas metana. Lalu selanjutnya kita akan menghitung energi biogasnya, yakni menggunakan rumus volume biogas dikali nilai kalori rata-rata. Didapatkan sekitar 2,80 kilokalori atau
1171,52 kJ. Untuk selanjutnya kita akan menghitung energi total dari energi gas alam LPG tersebut. Kita dapat volume propana sekitar 0,003144 meter kubik dan butana 0,004716 meter kubik. Dan kita mendapatkan energi propana dengan mengkalikan volume propana dengan kalor propana sama dengan energi butana. Kita mengalikan volumenya dengan kalor butana. Dan didapatkan hasil energi total di jumlah yakni 8 gede banget ya segitulah 20,2011 kilokalori sekian kilojoule. Lalu kita bandingkan biogas dan gas alam dengan menggunakan rumus energi biogas dibagi energi LPG dikali 100%, didapatkan sekitar 13,86%. Karena ini dalam satuannya masih kilokalori, jadi didapatkan hasil 13,86%. Lalu yang terakhir, kita membandingkan dari hasil yang kita dapat, yakni efisiensi sebesar 13,86%. Hal ini menunjukkan bahwa pada volume gas yang sama, energi yang dihasilkan biogas masih jauh lebih rendah dibandingkan LPG. Hal ini disebabkan oleh kandungan metana yang hanya sekitar 62%, sedangkan LPG tersebut tersusun dari hidrokarbon dengan nilai kalor yang jauh lebih tinggi, yakni propana dan butana. Meskipun demikian, biogas tetap berpotensi sebagai sumber energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya untuk skala rumah tangga dan pengolahan limbah. Lalu untuk bab terakhir, dapat kami simpulkan bahwa biogas dapat dihasilkan melalui fermentasi anaerob limbah cair tahu dalam reaktor tertutup tanpa oksigen dengan total produksi 780 mili sekitar segitu dari 3 liter. Dari 3 liter cairan limbah tahu. Lalu efisiensi konversi biogas pada skala kecil selama 7 hari sebesar 26,2% menunjukkan bahwa sebagian limbah berhasil diubah menjadi gas pada volume yang sama. Energi biogas hanya sekitar 13,86% dibandingkan LPG. Hal ini karena kandungan metana dan nilai kalori biogasnya lebih rendah. Lalu untuk sarannya, mungkin selanjutnya sistem reaktor dan penampung gas dapat dibuat lebih kedap untuk meningkatkan hasil dari fermentasi anaerobnya. Lalu untuk waktu fermentasi dapat lebih dioptimalkan supaya efisiensi konversi biogasnya meningkat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.